Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiriana Naziro, NIM 2241420013 dari kelas 4A di 4 Teknologi Kimia Industri. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi tentang pemahaman watak diri sendiri. Pemahaman watak diri sendiri sangat penting karena kita dapat memahami bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemahaman terhadap watak juga dapat membantu kita dalam mengembangkan potensi diri serta memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Watak atau kepribadian sendiri merupakan karakter dasar yang mempengaruhi perilaku seseorang. Secara umum, ada beberapa tipe watak, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan pragmatis. Setiap individu biasanya tidak hanya memiliki satu watak saja, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa tipe dengan salah satu yang lebih dominan. Berdasarkan hasil dari refleksi diri saya sendiri yang telah saya lakukan, serta melalui beberapa pandangan orang-orang di sekitar saya terhadap kebiasaan saya sehari-hari, saya menyimpulkan bahwa saya memiliki watak dominan koleris yang dipadukan dengan sifat sanguinis, serta sedikit kecenderungan dari sifat melankolis. Watak koleris yang terdapat dari diri saya dapat dilihat ketika saya menghadapi suatu konflik atau masalah, di mana ketika saya menghadapi masalah tersebut, saya cenderung ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Saya memikirkan solusinya, bagaimana dapat menyelesaikan masalah ini tanpa harus saya menundanya lama-lama. Jadi saya tidak mau suatu masalah itu ditunda berlarut-larut sehingga nantinya di belakang akan menjadikan masalah yang lebih besar. Selain itu, saya juga termasuk orang yang fokus terhadap hasil. Ketika saya mengerjakan sesuatu, saya fokus kepada hasilnya, tetapi saya juga berusaha menyelesaikannya dengan cepat dan efisien. Selain dari kedua sifat tersebut, saya juga memiliki sifat yang cukup berani. Saya mempunyai jiwa kepemimpinan dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat ketika saya mengikuti organisasi pada semester 1 hingga semester 4, di mana di situ saya menjabat sebagai manajer divisi. Ketika saya menjadi manajer divisi dan saya memiliki anggota, saya cukup berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan saya cukup berani menegur apabila anggota saya melakukan kesalahan. Di sisi lain, saya juga memiliki sifat sanguinis. Hal ini bisa dilihat bagaimana saya nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi saya termasuk orang yang mudah berinteraksi dengan orang lain, siapapun itu. Bahkan tukang parkir atau siapapun yang saya temui di jalan, saya selalu mudah berinteraksi dengan mereka. Saya juga senang berkumpul, berdiskusi, dan menjalin hubungan sosial. Selain itu, saya juga mudah beradaptasi di lingkungan baru, dan saya tidak kaku dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, ketika saya melakukan magang, saya merupakan mahasiswa magang sendiri dari kampus saya. Ketika saya magang di Cepu selama 2 bulan, di sana saya cukup mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Saya mempunyai banyak teman dari beberapa kampus lain, bahkan juga dari pekerja di PPSDM Migas. Nah, sifat ini juga membantu saya dalam membangun relasi yang baik dengan orang lain. Saya juga memiliki banyak teman karena sifat, kalau bisa dibilang sifat humble saya memiliki banyak teman dari luar kampus, dari luar Malang bahkan. Jadi sifat ini sangat membantu saya dalam mendapatkan banyak teman dan relasi. Namun selain kedua sifat tersebut, saya juga menyadari adanya sedikit kecenderungan melankolis di mana saya itu sering merasa overthinking apabila saya melakukan sesuatu. Katakanlah ketika saya melakukan ujian, saya merasa apakah hasil yang saya kerjakan itu sudah bagus hasilnya. Saya nanti pastinya saya akan berpikir kalau tidak bagus bagaimana. Selain itu, rasa takut saya itu juga ketika saya berpikiran tentang masa depan saya sendiri. Jadi saya sering merasa bagaimana nantinya kalau saya gagal, bagaimana nantinya kalau masa depan saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Namun rasa ini juga mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik agar nantinya di suatu kedepannya saya tidak mengalami kegagalan tersebut. Saya juga merasa bahwa diri saya memiliki kelebihan di mana saya berani mengambil keputusan dengan cepat, saya memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan, serta saya mampu berinteraksi baik dengan orang lain. Saya juga mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Apabila saya menginginkan sesuatu, pasti saya akan mengejar hal tersebut sampai saya mendapatkannya. Dan saya itu tipikal orang yang tidak mudah menyerah. Selain kelebihan yang saya miliki, saya juga
menyadari adanya beberapa kekurangan dari diri saya, di mana terkadang saya itu suka terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan efek jangka panjang nanti di belakangnya bagaimana. Jadi saya terlalu kayak ya udahlah, penting masalah ini selesai dulu, nanti di belakang kita pikir gampang. Saya selalu melakukan hal seperti itu. Selain itu, sifat dominan yang saya miliki juga itu cenderung membuat saya terlihat selalu mengontrol dalam suatu situasi. Contohnya ketika terdapat suatu kelompok dan di kelompok tersebut kebanyakan anggotanya itu orang yang pendiam, jadi saya cenderung terlihat menjadi pemimpin dan pengontrol di kelompok tersebut. Jadi saya merasa bahwa sifat tersebut menjadi kekurangan bagi diri saya. Di sisi lain, kecenderungan overthinking yang saya miliki juga dan rasa takut gagal ini membebani pikiran saya dan menjadi tekanan bagi diri saya. Salah satu pengalaman yang mencerminkan dari watak saya sendiri, di mana ketika saya mengerjakan tugas, saya cenderung berfokus pada bagaimana saya menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat. Namun di sisi lain, saya juga berpikir apakah tugas tersebut sudah cukup baik atau belum. Jadi hal ini menunjukkan bahwa adanya kombinasi antara sifat koleris dari diri saya yang berorientasi terhadap hasil, serta sifat melankolis yang cenderung perfeksionis dalam mengerjakan sesuatu. Untuk mengembangkan diri, saya juga berusaha untuk menyeimbangkan antara kecepatan dalam bertindak dan ketelitian saya dalam berpikir. Saya juga mencoba untuk terbuka terhadap pendapat orang lain agar tidak terlalu dominan. Selain itu, saya juga belajar untuk mengurangi overthinking dengan lebih percaya pada kemampuan diri saya sendiri dan menerima bahwa kesalahan adalah bagian daripada proses belajar. Melalui tugas ini, saya jadi lebih memahami tentang diri saya. Saya menyadari bahwa setiap watak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengelolanya dengan baik. Sebagai penutup, saya berharap dengan memahami watak diri, saya dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta mampu berkontribusi secara positif dalam lingkungan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.